Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas MemePie yang merupakan salah satu event airdrop Telegram yang digembar-gemborkan sebagai project scam ataupun penipuan. Dan sebelumnya, ada komentar yang menanyakan tentang kebenaran apakah project MemePie ini scam ataupun tidak. Oke, jadi di video kali ini gue akan bahas beberapa poin terkait MemePie dan sekalian mengingatkan kepada kalian untuk berhenti menjadi boneka. Jadi maksud dari kata ataupun kalimat berhenti menjadi boneka, kalian jangan terlalu nyaman dengan event-event airdrop Telegram. Karena gue melihat hype ataupun meta airdrop Telegram akan segera memudar. Jadi sambil kalian garap event airdrop tap-tap layar ataupun event-event airdrop di dalam mini apps Telegram, tapi kalian juga harus sambil belajar cara mengerjakan event-event airdrop testnet. Dan jika kalian ingin belajar bagaimana cara menggarap event airdrop testnet, kalian bisa subscribe dulu channel ini, atau kalian juga bisa join ke dalam grup Telegram resmi Crypto Strategi. Dan link grup Telegram sudah gua sertakan di deskripsi. Oke, pertama kita akan bahas jejak digital seorang dev dari MemePie Project. Jadi sebelumnya, dev dari MemePie pernah mendevelop salah satu project scam ataupun penipuan. Dan di sini gua berbicara berdasarkan data, bukan hanya sekedar opini, apalagi omong kosong. Jadi gue menggunakan salah satu tools dari scamadvisor.com. Dan menurut gue, tools ini cukup membantu untuk mengecek dari tingkat keabsahan situs web suatu project. Dan berdasarkan data yang digenerate oleh tools ini, bahwa project yang sebelumnya didevelop oleh dev MemePie sangat mengkhawatirkan dan memiliki indikasi scam ataupun penipuan. Pertama, kalian bisa melihat bahwa scores dari salah satu project yang sebelumnya didevelop oleh dev MemePie hanya memiliki skor 1:100. Dan itu merupakan salah satu indikator bahwa project yang sebelumnya didevelop oleh MemePie merupakan salah satu project yang mengkhawatirkan dan terindikasi penipuan. Karena dengan skor kepercayaan sangat rendah, ini merupakan indikator kuat bahwa situs web tersebut mungkin merupakan penipuan. Dan kami menilai salah satu project tersebut menggunakan program komputer ataupun algoritma telah memindai situs web tersebut dengan melihat kode sumber yang digunakan, syarat dan juga ketentuan, pendaftaran, lokasi perusahaan, dan apakah situs web tersebut telah menerima banyak ulasan positif ataupun negatif. Dan Scamadvisor menggunakan semua informasi ini untuk membuat skors kepercayaan. Tapi sekali lagi, gue tidak bisa membenarkan, apalagi mengklaim bahwa ini merupakan salah satu project yang kita maksud, yang sebelumnya project tersebut pernah didevelop oleh dev MemePie. Tetapi gue berbicara berdasarkan data, yang dimana data tersebut gue dapatkan dari situs web Scamadvisor. Kemudian kita akan bahas fakta yang kedua, yang dimana ini merupakan wallet address dari dev MemePie. Dan telah digadang-gadang memiliki unsur penipuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara memanfaatkan komunitas untuk melakukan farming dengan menerapkan biaya yang lumayan besar. Karena setiap komunitas untuk melakukan transaksi, mereka harus membayar sekitar 0,5 koin ton. Dan transaksi ini cukup padat, jadi dalam beberapa menit saja, ini lebih dari 20-an transaksi yang dilakukan oleh seluruh komunitas. Sebetulnya hal ini telah diklarifikasi melalui Telegram resmi MemePie. Tetapi klarifikasi tersebut dilakukan setelah komunitas bersuara. Dan saat ini, wallet dari dev MemePie memiliki total aset senilai 130 ribuan US dollar. Dengan jumlah koin ton sebanyak 240 ribu hingga 250 ribuan koin ton. Padahal sebelumnya, isi wallet tersebut menyimpan senilai jutaan dolar. Dan itu hasil dari transaksi yang dilakukan oleh seluruh komunitas yang mengerjakan event airdrop dari project MemePie. Tapi di sini, gue tidak akan men-tracking kira-kira kemana uang tersebut mengalir. Jadi silahkan kalian tracking masing-masing apabila kalian penasaran. Intinya, ini merupakan tindakan yang tidak transparan kepada seluruh komunitas yang mengerjakan ataupun menggarap event airdrop dari project MemePie. Berikutnya kita akan bahas fakta yang ketiga. Setelah developers dari project MemePie melakukan farming biaya, kali ini developers dari project MemePie melakukan farming referral dengan iming-iming bekerja sama bersama bursa Binance. Dan hal ini tentunya menjadi sorotan di seluruh komunitas project MemePie. Sebetulnya ini merupakan hal yang sangat positif dengan adanya kerjasama antara project MemePie dengan bursa Binance. Karena dengan adanya sebuah kerjasama ataupun partnership, ada suatu kemungkinan bahwa dev ataupun tim dari project MemePie sedang mengusahakan untuk suatu saat nanti token MemePie bisa didaftarkan di bursa Binance. Namun dengan besarnya komunitas dari project MemePie yang memiliki sekitar 45 juta user, sehingga menimbulkan kontroversi.
Kemudian untuk informasi yang terakhir, mungkin ini faktor utama sehingga Project Mempai mendapatkan atensi yang cukup negatif. Yang dimana faktor utama tersebut terdapat pada jadwal pelistingan dan juga kemunduran jadwal TGE dalam airdrop. Karena sebelumnya Project Mempai telah mengumumkan akan melakukan TGE dan juga pelistingan pada tanggal 9 Oktober mendatang. Tetapi baru-baru ini, tim ataupun dev dari Project Mempai memberikan informasi penting tentang jadwal pelistingan dan juga TGE yang akan segera dilakukan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Tetapi baru-baru ini, tim ataupun dev dari Project Mempai memberikan pengumuman penting tentang jadwal pelistingan dan juga TGE akan adanya beberapa faktor sehingga mau tidak mau jadwal TGE dan juga pelistingan tersebut harus dimundurkan. Jadi dalam sebuah pengumuman tersebut tentunya ada beberapa poin, tetapi di sini gua akan membahas dari beberapa poin penting yang telah diumumkan. Clarity on listing, TGE and airdrop, all cards on deck. We understand you desire for transparency. Jadi kejelasan pada daftar, TGE dan juga airdrop semua kartu di deck. Dan kami memahami keinginan Anda akan transparansi. Jadi prioritas utama kami adalah selalu memberikan Anda penghargaan dengan cara yang paling pantas Anda dapatkan. Dengan beberapa faktor eksternal, termasuk penyelesaian ekosistem dan juga ketentuan pencatatan, telah menghambat proses ini selama beberapa waktu ke depan. Dan sasaran kami adalah membuat daftar dalam situasi yang paling tepat jika menyangkut beberapa faktor, termasuk penyelarasan ekosistem, pertukaran terbaik, dan juga model airdrop yang akan memberi penghargaan kepada seluruh komunitas ataupun pengguna yang paling loyal. Seperti yang telah diumumkan bahwa tim dari Project Mempai akan mengalokasikan untuk airdrop sekitar 90% dari total supply token Mempai. Dan tidak ada musim kedua, bahkan tidak ada pemerahan susu. Artinya event airdrop yang dikeluarkan oleh Project Mempai hanya seumur hidup sekali karena tidak ada musim kedua, dan mereka juga sedang berfokus untuk mencapai hal ini dalam menentukan ataupun menciptakan lingkungan peluncuran terbaik dan tidak menerima rencana kedua. Dan mereka juga akan membagikan dengan apa yang mereka dapatkan ataupun yang mereka konfirmasikan. Jadi untuk di poin yang pertama, bahwa Mempai akan terdaftar di 6 checks sekaligus. Tetapi ada satu checks yang masih menunggu konfirmasi ataupun verified. Kemudian di poin yang kedua, pencantuman akan ditunda hingga 30 Oktober. Dan di poin yang ketiga, kriteria kelayakannya adalah jumlah koin. Tetapi akan ada pengganda dan juga bonus dari interaktif dengan banyak aspek ekosistem Mempai, termasuk testnet dan juga OG. Nah, jadi selain tokenomics yang disampaikan dalam informasi tersebut, begitu juga dengan jadwal pelistingan, bahwa untuk token Mempai kemungkinan akan segera terdaftar di 6 bursa Tier 1 sekaligus. Dan ada salah satu bursa yang masih menunggu konfirmasi ataupun verified. Kemudian dia juga belum menyebutkan tentang kriteria eligible ataupun kelayakan, tetapi untuk saat ini kata kuncinya adalah jumlah koin yang didapatkan oleh seluruh komunitas yang mengerjakan event airdrop dari Project Mempai. Tetapi akan ada bonus tambahan dari setiap komunitas yang melakukan banyak interaksi ataupun transaksi dari setiap project yang ada di dalam ekosistem Mempai. Namun kriteria kelayakan tersebut hanyalah sebuah gambaran, tetapi untuk kriteria yang sebetulnya akan difokuskan kepada komunitas dan juga pemain Mempai yang loyal. Karena dengan komunitas yang memiliki loyalitas tinggi, itu akan secara otomatis eligible ataupun memenuhi syarat untuk mendapatkan alokasi maksimum yang terdiri dari kriteria inti dan juga bonus. Dan tentunya mereka juga akan mendiskualifikasi dari setiap user ataupun komunitas yang menggunakan bot ataupun script. Dan dalam model alokasi akan bersifat kompleks, tertimbang, dan juga non-linear untuk memastikan keterlibatan Anda di dalam seluruh ekosistem untuk mendapatkan imbalan. Dan intinya, dalam kriteria airdrop ini akan diinformasikan dalam 10 hari ke depan. Jadi silakan kalian tunggu sampai dengan 10 hari ke depan kira-kira kriteria seperti apa yang akan dikeluarkan oleh tim ataupun dev Project Mempai agar kalian bisa memenuhi syarat ataupun eligible. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian tentang updatean terbaru dari event airdrop Mempai. Dan mungkin pertanyaannya, apakah Mempai sangat layak untuk diperjuangkan sampai dengan TGE? Atau mungkin tidak layak untuk kita perjuangkan? Di sini gue tidak bisa menjawab apapun karena gue sendiri tidak mengerjakan ataupun menggarap event airdrop Mempai. Jadi silahkan kalian pertimbangkan kembali apakah menurut kalian Mempai sangat layak diperjuangkan atau tidak layak diperjuangkan. Karena gue hanya sekedar membahas berdasarkan fakta dan juga data yang tersedia dari Project Mempai.
Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Piki, back to you.